Yo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di podcast kali ini masih bersama aku Aji di Pikiran Kedua. Kali ini kita akan membahas seputar digital marketing lagi teman-teman. Asik kali ya untuk pembahasan kali ini kita masih ditemenin sama teman kita Mas Sulaiman Fadli. Halo Mas Sulaiman Fadli, apakah sudah ada di Halo sini? Mas Haji, kabarnya baik banget ini Mas. Mas Haji sendiri gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat banget Mas Sulaiman. Wah semangat sekali ya untuk Mas Sulaiman Fadli ini membuat kita yang pengen belajar nih jadi ikut semangat karena aura dari Mas Sulaiman Fadli ini dari suaranya aja udah semangat banget ya mantap. Tapi kemarin ku dengar-dengar Mas Sulaiman Fadli ini sakit ya Mas. Oh iya, biasalah. Cuaca itu kurang mendukung, jadi ya agak kurang fit aja. Flu Mas Haji, jadi ya mungkin ini suaraku agak-agak sedikit bintang ya. Cuman udah mulai sembuh. Udah sembuh ya Alhamdulillah. Buat teman-teman yang ada di luar sana hati-hati karena sekarang memang lagi musimnya ya untuk sakit. Jadi buat teman-teman selalu jaga kesehatan biar proses belajar kita bisa terserap dengan baik dan bisa cepet dalam belajarnya teman-teman. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas seputar gimana sih langkah kita untuk pertama kali ya buat memulai digital marketing mulai dari nol. Jadi benar-benar mulai dari awal kita akan belajar tentang digital marketing. Mungkin Mas Sulaiman bisa membuka dulu ya untuk dari segmen pertama ini. Kira-kira apa aja untuk memulai dari nol ini Mas Sulaiman? Oke, kira-kira untuk memulai digital marketing ini adalah yang perlu kita pahami dulu adalah gimana kita bisa punya mindset yang tepat dulu soal digital marketing ini. Karena kalau ngomongin digital marketing itu bukan soal iklan doang gitu ya. Padahal banyak gitu. Karena digital marketing udah pasti iklan gitu ya. Padahal itu cuma salah satu bagian doang. Nah, digital marketing kan mencakup banyak kan, ada content marketing, SEO, social media management, email marketing, paid ads, kemudian data dan analytics-nya juga gitu. Nah, terus berikutnya kita mesti pahami target audiens kita seperti apa yang mau kita sasar kayak gitu kan. Dari sisi umurnya, terus kemudian masalah yang mereka hadapi seperti apa, kebutuhan mereka kayak gimana gitu. Terus mereka itu seringnya nongkrong di mana gitu. Nongkrong di platform apa yang sesuai dengan produk kita gitu. Jadi nggak asal pilih kita tiba-tiba aktif di semua platform gitu ya. Padahal kalau dipikir-pikir produk kita tuh jualannya cuman targetnya gitu ya, cuman ada di TikTok Ya. doang gitu. Berarti kita nggak perlu terlalu fokus di platform lain gitu ya. Terus selain itu, kadang kan banyak yang mikir bahwa virality gitu ya. Padahal Ya. konsisten lebih penting daripada sekedar viral gitu. Posting rutin, terus bangun engagement sama audiens pelan-pelan gitu ya. Yang pasti itu tetap konsisten gitu. Terus kejar trust gitu ya atau authority jangka panjangnya. Bukan sekedar jangka pendeknya aja gitu. Oke, ini menarik banget nih. Aku ada satu pertanyaan nih Mas Sulaiman dari ucapan Mas Sulaiman yang tadi. Konsisten itu sangat penting ya Mas Sulaiman ya. Iya Tapi betul. kita kan sering banget nih ya, terutama aku sendiri juga pernah mengalami tuh. Kayak konsisten tuh sangat susah banget. Mungkin dari Mas Sulaiman nih ada beberapa tips atau trik nih buat kita bisa konsisten nih di salah satu platform atau salah satu tools. Kadang kan itu tools sebenarnya ada banyak banget ya Mas Sulaiman ya. Tapi Ada kita banyak. harus menguasai dulu nih salah satu tools yang kita nyaman, yang kita bisa sehingga bisa menghasilkan value yang lebih kayak gitu. Gimana sih kira-kira untuk dari tips dari Mas Sulaiman nih untuk konsisten dari baik itu tools ataupun dari konten yang akan kita buat? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi konsisten gitu ya, untuk awal-awal tuh emang sulit banget untuk kita ngembangin gitu ya platform ataupun channel kita gitu ya, untuk bikin konten, terus kemudian pilih channel mana yang mau kita fokusin. Nah itu memang titik terberatnya di situ gitu. Nah kalau dari saya tipsnya itu gimana supaya kita tetap konsisten. Yang pertama itu kita harus pilih dulu nih. Kalau misalnya kita sebenarnya kan udah mempelajari dulu mungkin dari awal tools apa gitu ya yang mungkin sudah kita kuasai, ya pakai itu aja gitu. Jadi contohnya nih ya, Hmm. kalau misalnya kita Mm-mm. udah milih nih platformnya, satu misalnya udah milih Instagram gitu ya, terus kita mulai nyusun bikin konten. Nah, tools yang paling mudah untuk
menyusun skrip itu ya pasti pakai Google Docs gitu ya. Terus kemudian Iya. mulailah kita bikin skripnya di situ. Kalau misalnya kita bikin konten video, terus supaya itu terlihat rapi dan kita bisa memantau secara kontennya seperti apa, terus kemudian copywritingnya kayak gimana, kita bisa pakai Google Sheet gitu ya. Buat menata semua, kita bisa atur semua tanggalnya di situ. Nah dari situ kita bisa mulai memanage gitu ya konten yang mau kita bikin. Terus kedua, kita kan biasanya karena mungkin keterbatasan waktu atau mungkin juga kita kurang apa ya istilahnya ya, kayak kurang teratur gitu ya dalam setiap hari harus bikin konten dan sebagainya. Mungkin kita dalam 1 minggu gitu ya di hari tertentu kita bisa bikin plan dulu gitu untuk konten seminggu ke depan seperti apa. Kemudian kita mulai produksian. Nah, dalam proses produksi itu kita udah bikin 5 atau 6 konten. Nah, kita bisa scheduling gitu. Nah, sekarang tuh setiap platform udah ada schedule konten gitu. Jadi misalkan kita bikin konten tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya. Kita bisa scheduling dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu. Nah, pada saat proses schedule itu kita bikin plan lagi dan seterusnya seperti itu. Akhirnya di platform kita konten tuh tetap terjaga secara kuantitinya gitu ya. Oh, jadi kayak kita nyiapin dulu nih ya sebelum-sebelumnya tuh materi-materinya apa aja dulu dikumpulin, dibuat untuk 5 hari ke depan. Kayak kita stok dulu gitu ya Mas Sulaiman ya? Iya benar banget Mas Haji. Karena kalau nggak seperti itu nanti kita bakalan kayak, karena kita manusia ya pasti ada tingkat malasnya juga gitu. Iya. Nah itu untuk mengantisipasi ketika kita lagi mager gitu ya bikin konten. Nah tapi kita udah punya stoknya gitu. Oke, emang itu penting banget ya karena kalau nggak ada stok kita nanti kewalahan juga ya ketika wah ini udah waktunya harus upload harus ini tapi kita belum ada stok nih. Nah itu lama malah bikin apa ya bahasanya tuh kayak amburadul ya kayak kantru itulah kalau bahasa Jawanya ya. Jadi malah hasil dari konten itu kurang maksimal karena terburu-buru dengan waktu, terburu-buru dengan harus upload dan yang lainnya gitu ya Mas Sulaiman ya. Jadi lebih baik teman-teman semua itu apalagi kalau misalkan ya itu kita pegangnya sendirian gitu ya. Kita yang bikin skripnya, bikin plannya, bikin kontennya. Nah itu kan masih butuh waktu panjang. Nah makanya kita perlu siasati gimana sih supaya semua itu tetap berjalan. Nah makanya perlu apa ya sistematis lah gitu ya, terstruktur gitu untuk bikin konten sampai ke publish gitu. Oke, tapi kalau gini Mas Sulaiman, sekarang kan AI udah banyak banget ya Mas Sulaiman ya. Kira-kira kalau kita dari AI itu kan juga bisa ya Mas Sulaiman ya, kayak bikin konsepnya dan yang lainnya itu bisa ya Mas? Bisa dong. Sekarang, nah ini ya kayak misalkan ya yang kita bikin ini sekarang nih hari ini Mas Haji ya, kita kan juga skripnya juga pakai bantuan AI. Walaupun sebenarnya nggak secara keseluruhan nih kan kita misalkan kita minta bantuan AI ini bikinin skrip konten podcast gitu ya, konten podcast ataupun bikinin skrip konten tentang makanan gitu ya. Nah kita mungkin AI bisa bikinin, tapi kita harus tetap manage itu gitu. Kita harus tetap kontrol. Direvisi ya? Iya, kita harus revisi manual dulu gitu. Jadi bikin promptnya tuh nggak ngasal juga gitu. Oke, itu buat temen-temen nih yang masih bingung mulai dari mana, kita manfaatin zaman yang udah maju ini. Kita bisa manfaatin AI dan yang lainnya. Yang penting itu adalah teman-teman konsisten dan punya mindset yang terstruktur dulu nih tentang digital marketing ini. Dan yang penting lagi adalah kita harus sadar nih kalau digital marketing itu adalah sebuah proses, bukan hasil instan. Yang penting kita mulai aja dulu dan terus belajar. Nanti di akhirnya nanti akan kelihatan teman-teman. Gitu ya Mas Sulaiman ya untuk di mindset ini ya. Yes, betul. Oke, mantep banget untuk Mas Sulaiman nih. Untuk yang kedua ini kita mungkin ya secara pengetahuanku kita juga harus mengetahui nih Mas Sulaiman dari audiens dan tujuan kita melakukan ini semua tuh buat apa. Mungkin itu ya untuk yang kedua ya Mas Sulaiman ya. Iya benar. Jadi tadi kan kita sempat ngebahas ya masalah
target audience, mindset yang di awal tadi kan udah ngebahas ya target audience kayak gimana dan sebagainya. Nah, kalau bisa bilang di digital marketing itu memang sebelum kita melangkah untuk memulai semuanya itu kita mesti nentuin objektif ya, tujuan apa gitu, tujuannya apa dulu gitu. Kayak misalkan objektifnya adalah untuk mendapatkan sales gitu ya. Nah, baru dari objektif itu turun lagi ke target audience itu. Kalau kita jualan baju, terus kita punya tujuan untuk sales, nah targetnya siapa nih? Kalau misalkan bajunya baju anak-anak, ya berarti targetnya kalau misalnya anak-anaknya di usia 6 tahun gitu ya sampai 10 tahun. Nah, berarti target audiensnya adalah ibunya gitu kan. Ibunya di usia berapa? Dengan kita jualan baju untuk anak seusia itu gitu. Misalkan dengan anak usia 6 tahun berarti kita akan nyasar market dengan target ibu-ibu dengan usia mungkin di 30 sampai 45 gitu. Nah, ibu-ibu ini biasanya sukanya apa sih gitu. Nah, kita harus cari tahu nih supaya bisa lebih dekat ya dengan target yang mau kita sasar. Oh, ternyata ibu-ibu tuh kalau main sosmed tuh sukanya konten-konten yang dramatis, penuh emosional gitu ya. Nah, kita bisa tuh nanti jadiin itu salah satu bagian strateginya gitu. Terus kedua, ibu-ibu biasanya main apa? Main TikTok. Oh ya sudah, kita platformnya pilih TikTok gitu. Oh, berarti kita harus searching dulu ya, kita harus ngumpulin semua informasi itu dulu biar jelas nih dari target dan tujuan kita itu kemana gitu ya. Iya benar. Kalau yang ku tangkap dari omongan Mas Sulaiman nih teman-teman. Iya benar. Jadi semua itu memang harus dimulai dari sisi objektifnya dulu. Baru kita nanti ada turunannya. Nah, supaya nanti kita nggak bingung lagi, kok mau bikin kontennya kayak gimana gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan kita bikin strateginya itu, nah kita harus menjawab permasalahan dari target kita gitu. Jadi kayak konsumen butuhnya apa, kita bisa melengkapi kayak gitu ya Mas. Iya benar. Oke, jadi kita harus tahu siapa yang akan kita jangkau, masalah mereka apa, kita bisa bantu dan kasih solusi apa. Itulah yang penting dari poin kedua ini teman-teman. Oke Mas Sulaiman, setelah kita tahu dari platformnya apa, terus tujuan serta target audiensnya itu siapa, kita akan masuk ke langkah yang paling kelihatan Mas Sulaiman, yaitu adalah konten. Oke, kita masuk ke konten ya. Setelah kita tahu objektif kita, targetnya mau kita sasar seperti apa, platformnya udah kita pilih gitu ya. Nah, sekarang masuk ke dalam konten. Nah, kalau misalnya kita mau bikin konten gitu ya, pada prinsip dasar itu simple. Konten itu sebenarnya bukan buat kita, tapi buat bantu audiens. Karena kebanyakan nih dari cerita teman-teman, terus kemudian Mas Haji juga gitu kan sempat cerita waktu itu gitu kan, bahwa bikin konten tuh semangat kalau itu tuh bikin kita happy gitu ya, kita suka gitu kan sama kontennya. Kalau enggak ya enggak. Padahal kita tuh kalau misalnya dalam bisnis untuk jualan, untuk ngenalin brand kita, ataupun buat UMKM yang mau ngenalin produknya gitu ya, kita tuh bikin konten buat bantu audiens gitu ya, kayak konten edukasi, terus kemudian hiburan, ataupun konten-konten yang sifatnya relevan lah dengan kebutuhan-kebutuhan mereka gitu. Nah, untuk teman-teman yang pemula gitu ya, kalau misalkan mau mulai bikin konten, nah kita harus kuasai dulu nih, misalnya kayak cerita di balik produk kita seperti apa. Jadi produk knowledge-nya kita mesti hafal dulu nih produk yang mau kita jual gitu ya. Terus kemudian tips-tips singkatnya, terus kemudian testimoni dari sisi pelanggannya kayak gimana, terus kemudian dari FAQ-nya juga ya, kita mau jual jasa atau produk gitu ya. Pokoknya dari sisi semua tuh untuk awal ya, kita nggak harus bagus banget kok untuk awal. Yang penting kita jalan dulu, kita konsisten, mulai kita bikin satu konten nih, jadi yaudah kita upload aja dulu gitu. Yang penting jelas, jujur dan konsisten, percaya diri. Nah, nanti pasti juga akan ada satu momen kita belajar dari kesalahan sebelumnya gitu loh Mas. Karena kan proses digital marketing pelan-pelan gitu kan. Iya, nggak instan ya Mas Sulaiman ya.
Iya, kalau kita bicara sempurna ya, kayaknya di dunia ini nggak ada yang sempurna. Kesalahan tuh pasti Betul. ada gitu kan. Jadi mulai aja dulu gitu. Oke, mengingat ini tuh seputar konten ya Mas Sulaiman. Banyak dari teman-teman tuh yang kesusahan buat ngedit atau eh, cari videonya itu gimana cara kameranya dan yang lainnya nih. Buat teman-teman mungkin yang pertama kali di edit ya, terutama di editing karena semakin bagus kontenmu maka semakin bagus juga buat orang-orang mau lihatnya. Itu ya Mas. Jadi Iya, kalau dari Mas Sulaiman sendiri nih kira-kira kan banyak nih teman-teman yang di luar sana termasuk aku juga soal editing ini masih jadi problematika kita juga nih buat iya, lanjut iya. ke konten ini. Gimana menurut Mas Sulaiman? Apakah mungkin karena Mas Sulaiman ini udah lama di dunia digital marketing dan udah tahu nih tips dan triknya di bikin konten nih. Kira-kira apa sih tools yang paling gampang digunakan, yang gratis tentunya, dan juga mudah digunakan. Kira-kira dari Mas Sulaiman nih ada masukan mungkin ya buat teman-teman semua dan buat aku juga nih. Oke, kalau misal ngomongin tools yang simple, gratis, dan bahkan bisa lewat HP kan kita tahu lah ya, udah banyak bertebaran di sosial media gitu ya. Cara, terus gimana ngedit dan sebagainya. Ya, dari aku ya ada CapCut, ada VN. Kalau misalkan kita mau editing gitu ya, di situ udah lengkap semua, bahkan free kan. Kalau misalnya kita cukup untuk bikin konten aja ya. Terus kalau misalkan kita mau ngedesain, itu bisa pakai Canva. Terus ada tools AI design lainnya itu banyak banget gitu. Nah bahkan sekarang kan ada AI yang udah mulai pakai video ya. Jadi Iya. semua di era yang serba cepat ini ya, transformasinya cepat banget tuh, banyak pilihan lah gitu untuk melakukan aktivitas digital marketing gitu. Oke, mantap banget. Untuk dari Mas Sulaiman ini tadi bilang juga untuk AI pembuatan video. Mungkin menyinggung ke sana ya karena mungkin dari teman-teman bisa memanfaatkan juga buat Google VOE3. Dia bisa membuat video untuk yang real, kayak bener-bener real orang gitu. Buat teman-teman yang belum tahu nih, silahkan bisa akses Gemini. Nanti pakai Google VO yang 3 ya, jangan yang 2. Yang 3 itu ada yang berbayar tapi per bulannya gratis. Untuk yang 1 bulan pertama mungkin bisa dicoba mungkin ya. Karena itu bagus banget dan siapa tahu ini bisa membantu teman-teman juga nih buat yang kesusahan ngedit atau nyari bahan itu mungkin bisa dicoba juga untuk AI tersebut. Kayak gitu teman-teman. Siapa tahu bisa bantu teman-teman dan bisa lebih bagus ya dalam kreasinya Mas Sulaiman ya. Ya bener banget. Sekarang semua tuh serba mudah ya Mas Anji ya. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi kalau misalkan mau mulai aktif di digital marketing gitu kan. Oh ya, sebelum masuk ke sana ya Mas Sulaiman ya. Aku pengen nanya nih. Karena kan sebenarnya link-link yang nantinya kita akan sebar tuh juga pasti harus dicantumkan juga ya Mas di bio kita. Itu kan Hmm, kalau kita cantumin banyak banget kan itu agak susah ya Mas ya. Mungkin dari Mas ya Sulaiman sendiri kira-kira ada nggak sih satu tools yang atau web sendiri nih kira-kira biar kita itu kalau mau nyantumin kayak IG-nya apa, nomor yang bisa dihubungi apa itu bisa nggak dikasih satu link aja itu bisa nggak? bisa banget. Kalau Bisa. misalkan kita mau nyantumin ya, misalkan kita punya banyak platform gitu ya, terus kita mau jadiin itu di satu link gitu ya, itu Iya iya ada iya tools benar. namanya tuh Linktree. Nah itu free, jadi teman-teman bisa pakai Linktree itu gratis gitu ya. Dan ada lagi selain Linktree itu yang gratis, ada Taplink, terus kemudian ada link in bio by letter itu ada bio.site, banyak macam-macam nanti. Tapi yang paling sering umum digunakan itu adalah Linktree. Itu lebih gampang pakai Linktree itu dan itu gratis. Oke, tapi kalau gini Mas Sulaiman ya. Kita udah tahu nih kalau mau dijadiin satu tuh di Linktree. Tapi sebelum masuk ke yang selanjutnya nih Mas Sulaiman ya, aku ada beberapa pertanyaan nih Mas. Karena kan kadang kita pas mau bikin konten tuh agak susah ya Mas ya. Jadi kita harus cari-cari ide konten itu apa aja nih. Karena kadang kan udah mentok banget nih Mas Sulaiman. Kita bisa manfaatin tools-tools kayak Google Trends itu bisa ya Mas ya.
Bisa. Google Trends itu kita bisa nyariin kayak misalkan kita Google Trends itu kan by trends ya. Jadi yang lagi ngetrend tuh apa gitu kita bisa lewat situ. Terus kemudian Itu kalau up to misal date berarti Mas? iya itu up to date tuh di Google Trends itu. Oh, Terus kita bisa juga pakai toolsnya dari TikTok langsung yang lagi ngetrend di konten TikTok tuh seperti apa gitu. Sebenarnya banyak untuk kita cari referensi ya. mhm. Tinggal kita mau Oh, mulai apa enggak gitu. oke. Mantap 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 mantap. Kita udah punya banyak tools nih teman-teman yang gratis ya, yang tadi udah disebutin sama Mas Sulaiman dari TikTok, Canva, CapCut, terus ada Linktree, ada Google Trends, ada salah satu yang belum kita sebut yaitu adalah Meta Business Suite. Itu gunanya buat apa sih Mas Sulaiman? Aku sering denger tuh tapi aku belum paham banget buat apa itu gunanya. Oke, Meta Business Suite itu sebenarnya dia tuh tools yang bisa kita gunakan untuk akses akun Instagram dan Facebook kita. Jadi sebenarnya kita bisa posting sekali nanti kontennya bisa ke-upload di dua platform dan dia bisa untuk schedule juga, bisa juga untuk nge-track performance dari akun kita dan dia bisa balesin chat dari situ. Itu tools yang mudah banget untuk kita ngontrol aktivitas digital terutama di platform Instagram dan Facebook ya. Karena itu punyanya Meta. Oh, berarti lebih ini ya, lebih powerful ya. Bisa banyak Iya, banyak ini, banyak manfaat gitu teman-teman. Buat teman-teman nih yang belum nyobain bisa dicobain dulu ya. Namanya adalah Meta Business Suite. Ini kita nggak di endorse sama sekali, tapi buat teman-teman bisa dicoba aja untuk tools tersebut ya. Yang penting adalah kita kalau pakai tools itu yang penting nyaman, jangan kebanyakan install, tapi nggak dipakai juga nanti. Akhirnya adalah sia-sia karena kita banyak install, makan penyimpanan banyak, yang akhirnya nggak buat apa-apa gitu kan. Jadi buat teman-teman pastiin dulu nih tools yang mau dipakai itu apa, jangan kebanyakan install. Dan yang penting adalah kuasai tools-tools yang udah diinstal. Biar nggak terlalu banyak tools-tools yang nggak berguna nantinya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin gini Mas Sulaiman. Banyak banget nih ya kesalahan dari teman-teman pemula. Terutama aku juga masih pemula nih ya teman-teman ya. Yang perlu dihindari untuk digital marketing ini kira-kira apa aja sih Mas Sulaiman? Karena kan banyak banget tuh kesalahan-kesalahan dari teman-teman semua yang masih pemula ya terutama ya. Kira-kira apa aja sih Mas Sulaiman? sebenarnya kita tuh kalau misalnya ngomongin dari sisi kesalahan ya yang buat pemula ya, khususnya yang perlu dihindari itu adalah fokus terhadap angka seperti kayak pengen followersnya langsung 10.000 gitu ya, 20.000, 30.000. Padahal ini proses gitu ya, semua tuh butuh proses, nggak harus meledak saat itu juga gitu. Nah terus kedua adalah konsisten tadi ya, kadang tuh 1, 2, 3 kali, 4 kali karena tidak ngasih impact secara instan akhirnya berhenti gitu. Nah itu yang bikin secara aktivitas kita digital gitu ya itu mandek gitu dan akhirnya nggak ngasilin apa-apa. Padahal kita nggak tahu ya konten mana yang nanti bakalan tumbuh gitu ya atau ngasih engagement lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Oke, berarti yang penting ada interaksi ya, bukan soal nominal berapa jumlah followers dan yang lainnya ya. Yang penting itu adalah interaksi, keterlibatan dari viewer kita, dan yang penting itu membangun trust dari teman-teman penonton kita ya Mas Sulaiman ya. Serta Iya fokus ke benar, kualitas audiens bukan kuantitas semata, kayak gitu ya. betul betul Mas Haji. Oke, selain itu kira-kira apa aja Mas Sulaiman? Ya selain masalah soal kita pertama ngejar angka terus konsistensi, nah kita mungkin ya balik lagi konsistensi itu gandengannya sama cepat menyerah gitu kan. Kalau misalnya kita udah nggak konsisten, pada akhirnya kita menyerah padahal baru seminggu, terus kemudian nggak ada respon langsung berhenti, terus nggak ada interaksi kita berhenti, nggak ada engagement rate kita berhenti. Nah itu yang bikin aktivitas jadi mandek gitu kan. Nah padahal seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa kita sudah punya tools yang bisa mensupport dan mendukung itu semua supaya kita gimana sih tetap konsisten. Kayak contohnya Meta Business Suite tadi, kita bisa jadwalin konten-konten kita di situ selama seminggu ke depan, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Nah itu bikin
kita jadi lebih fokus terhadap hal-hal lain gitu ya. Jadi kita nggak mikirin nih kalau misalkan kita kok nggak ada ini ya, nggak nambah ya followersnya, kok Iya. nggak ada yang bales ya chatnya gitu. Nah kita jangan terlalu fokus terhadap hal itu gitu. Mm-mm. Tapi gini Mas Sulaiman ya, karena aku pribadi pun sempat berpikir kayak gini, wah kok nggak ada sama sekali ya followersnya, kayak nggak nambah-nambah, kayak lama banget pertumbuhannya. Mungkin Hmm. ada dari Mas Sulaiman ini ada tips nggak sih? Karena aku juga pernah mengalami itu, followers nggak nambah-nambah nih lama banget, terus kita udah bikin konten bagus-bagus nih, ternyata kayak sepi aja, Oke. ayem banget, kayak melempem kerupuk kayak gitu Mas Sulaiman. Oke, jadi gini, kalau kita ngomongin dari sisi konten, kita kan bisa bisa ngukur ya, bisa ngelihat gitu, ada dashboardnya. Nah, kita bikin dalam 1 bulan, misalkan 20 konten gitu ya. Nah, Mm-mm. dari situ kita bisa analisis dulu, dari 20 konten itu mana yang ngasih performance paling bagus. Kita Mm-mm. sebutnya biasanya base content gitu kan. Nah, di base content kita harus bedah lagi. Jadi misalkan dari 20 konten ternyata konten yang ke-11 nih yang bagus. Nah, di konten 11 ini apa sih gitu yang kita bahas kok jadi rame gitu. Nah, itu yang perlu kita tambahin lagi. Nah, kita perlu memetakan gitu ya dari sisi pilarnya gitu. Misalkan kalau kita bikin ada 3 pilar gitu ya, edukasi, informasi, terus kemudian hiburan. Kalau misalkan dari konten kita yang banyak ngasih impact itu adalah hiburan, ya berarti kita mungkin di next bulan berikutnya kita bikin konten yang banyak hiburannya. Mungkin kalau misalkan dari 100% hiburannya kita tambahin yang tadinya 40% jadi 60% gitu. Supaya akun kita tetap engage gitu ya terhadap audiens yang mau kita sasar. Dan jangan lupa, walaupun sebenarnya kita itu jualan, ya, itu kita harus soft ya untuk masukin produk-produk kita di dalam konten-konten kita gitu. Seperti itu. Terus kedua itu kan ngomongin dari sisi organik. Nah, yang kedua itu ada namanya tactical gitu. Nah, kita harus punya taktik kan. Yang masuk dalam bagian tactical itu adalah paid ads, kemudian ada media buying gitu kayak pakai KOL kah, pakai komunitas gitu. Kita butuh support nih sebenarnya dari luar gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya budget lebih ya buat mendongkrak aktivitas kita di digital itu. Nah, mungkin buat teman-teman pemula fokus di organik dulu aja. Nanti kalau misalkan kita udah masuk di fase dimana kita sebenarnya butuh taktik yang lebih gitu ya untuk mendorong supaya akselerasinya itu lebih cepat gitu. Nah, kita bisa pakai paid ads itu. Iya. Tapi kalau misalkan gini ya, kita pakai yang organik nih, kita share ke teman-teman yang ada di WhatsApp atau status itu juga termasuk ya Mas Sulaiman ya? Ya, itu termasuk juga kalau misalnya kita punya waktu, kita bisa share link kita ke teman-teman kita bisa share ke WA grup RT mungkin. Oke, memang semua itu butuh proses ya, walaupun awalnya sepi terus kalau kita konsisten itu akan bisa membuahkan hasil yang lebih ya Mas ya. Berarti Bener. aku memang harus belajar lagi, kita harus menganalisa lagi nih kesalahan kita ada di mana. Terus yang bisa naikin followers atau yang bisa naikin view itu apa, kita harus bedah lagi tuh video-video yang sebelum-sebelumnya. Tapi kira-kira ini Mas Sulaiman, tools apa sih yang bisa digunakan buat ngecek nih seberapa bagus performa kita tuh, kira-kira apa Mas Sulaiman? Tools yang Pertama itu digunakan ya? Meta Business Suite tadi yang paling gratis, gampang, dan jadi satu ya pakai Meta Business Suite tadi. Oh, Itu jadi bisa simpelnya. pakai satu itu aja ya Mas ya buat nganalisa semuanya ini ya? Iya, terus ada juga tools yang lain tapi kebanyakan berbayar. Berarti mending buat teman-teman semua nih ya, kita fokus dulu pakai tools yang gratisan dulu. Nanti kalau udah ada rezeki mungkin kalau mau upgrade ke tools yang lain bisa. Itu teman-teman. Untuk kali ini ya Mas Sulaiman ya, kayaknya kita juga udah ngobrol panjang kali lebar banget nih ya. Udah menyampaikan banyak materi juga. Karena teman-teman juga takutnya nih kalau kebanyakan materi nanti malah bingung.
Jadi kita mungkin akhiri juga Mas Sulaiman untuk episode kedua kali ini. Karena udah banyak banget materi yang kita sampaikan, termasuk yang pertama kayak kita harus punya mindset dulu yang benar, terus yang kedua adalah pahami siapa audiensnya, terus yang ketiga adalah platform yang tepat. Setelah itu kita harus buat konten yang relevan dengan audiens kita. Setelah itu gunakan tools-tools sederhana gratis dan yang penting adalah bisa dikuasai teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah hindari overthinking dan cepat menyerah karena itu adalah kunci kesuksesan. Oke, buat Mas Sulaiman sendiri nih, dari pesan-pesan terakhir kira-kira ada yang ingin disampaikan atau enggak sebelum kita tutup untuk perjumpaan di episode kedua kali ini, sorry. Oke, pesan-pesannya adalah untuk memulai digital marketing itu adalah bahwa kita tuh mesti pelan-pelan ya, nggak semua bisa kita dapatkan secara instan, apapun sih sebenarnya. Cuman digital marketing ini kadang banyak teman-teman berpikir bahwa waktu mulai awal gitu kok nggak viral gitu ya, kok nggak naik gitu, kok nggak ngasih impact. Nah itu yang kadang bikin demotivasi lah istilahnya gitu ya. Oke teman-teman, karena kita juga udah nyampein semuanya, kita akan undur diri dulu di episode kali kedua ini. Kedua maksud saya, sorry banget. Tapi buat teman-teman jangan khawatir, kita akan jumpa lagi di episode ketiga yang nantinya akan bertemu dengan Mas Sulaiman Fadli lagi. Tapi buat teman-teman jangan lupa juga untuk join di Telegram kita, karena di Telegram kita kalau misalkan ada banyak peserta yang ingin belajar digital marketing, kita akan membuka open discuss buat teman-teman semua. Di situ teman-teman bisa join, bisa ngobrol, bisa bertanya sepuasnya. Yang penting adalah teman-teman join dulu di channel Telegram kita. Kita akan ada kayak seminar, tapi bukan seminar yang ini ya Mas Sulaiman ya. Kita obrolan santai, tapi bisa membuka teman-teman juga buat ngobrol bareng Mas Sulaiman. Jadi teman-teman langsung nih bisa komunikasi, bisa bertanya itu secara gratis tanpa dipungut biaya. Jadi buat teman-teman segera join ke Telegram kita. Jangan lupa follow juga untuk Instagram kita di Pikiran Kedua, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube kita dan Spotify kita juga teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi karena kita juga udah mepet juga waktunya ya teman-teman ya, biar nggak kelamaan kita akhiri juga. Buat teman-teman terima kasih yang udah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat teman-teman subscribe dulu channelnya, jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, maksimalkan sistem pembelajaran kita, dan jangan lupa tetap semangat supaya tidak menyerah. Aku Aji dan Mas Sulaiman Fadli izin untuk mengakhiri podcast kali ini. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya, and see you next time. Terima kasih semuanya.